Sama Let di us dalam open the Word of kitab God in the Bible. Lukas pasal yang ke-17 The book of Luke, ayat yang ke-7 17, sampai ayat Verse yang 7 ke-10. to 10. Haleluya. Hallelujah. Setiap saudara boleh membukanya bersama-sama dan kita akan membaca We all bersama-sama open the akan Bible ayat and we can ini. read it together. Saudara membaca ya entah di dalam bahasa Indonesia Whether it's in Indonesian atau di dalam bahasa Inggris. or in English. Saya akan baca di dalam bahasa Indonesia I di will dalam read in the ayat yang Indonesian, ke-7 sampai ayat yang 7 ke-10. through 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak And which atau of you- mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladangnya, mari segera makan. Which of you, having a servant plowing or tending sheep, will say to him when he has come in from the field, come at once and sit down to eat? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanan bagiku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. But will he not rather say to him, prepare something for my supper, and gird yourself and serve me till I have eaten and drunk, and afterward you will eat and drink? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskannya kepadanya? Would he thank the servant because he did what he was told to do? Ayat yang ke-10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. So likewise you, when you have done all those things which you are commanded, say, we are unprofitable servants. We have done what was our duty to do. Mari kita berdoa bersama-sama. Let us pray. Bapa, kami datang pada Engkau. Father, we want to thank you, come to you this morning. Bapa, kami menghampiri akan firman-Mu We want to approach your throne dengan your word, hati yang terbuka, with open hearts, pikiran yang terbuka, open mind, sehingga Tuhan firman-Mu boleh tertanam di that dalam your kehidupan word kami. may be planted onto our heart. Kami mau menyerahkan Tuhan, We want to lift up kehidupan kami ini our Tuhan, lives unto you, untuk diubahkan. to be changed, God. Sesuatu kebenaran firman-Mu That the truth of your word, God, terjadi di dalam kehidupan may kami. happen in our lives. Kami buka pada saat ini, We want to open our hearts, hati dan pikiran kami, our hearts right now, Lord, biarlah Tuhan Engkau tanamkan benih akan firman-Mu that you may plant the seed of your word yang boleh bertumbuh that will grow dan berbuah di dalam kehidupan and will kami. bear fruit in our lives. Haleluya. Thank you, Jesus. Amin. Amen. Saudara, pada saat saudara mungkin sesuatu melihat, Brothers and sisters, when you say what is written here, kalau mungkin di dalam note yang saya punyai, in the note that I have, mungkin saya crumble seperti ini. maybe I crumble like this, Dan akhirnya saya buang. and after that I throw it. Karena It's because note yang saya punyai sudah tidak berguna lagi. the note that I have is no longer profitable to me. Sesuatu yang pada saat ini saudara dan saya ingin belajar. Something that we want to learn this morning. Pada saat saya membaca akan ayat ini membuat hati saya gentar. When I read this verse, I felt so afraid. Membuat hati saya begitu takut. Make me so fearful. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Because it says in the verse 10. Go ahead my PowerPoint. Go ahead, my PowerPoint. Ya, oke. Yang dikatakan bahwa di dalam ayat 10 dikatakan demikian jugalah And kamu. says in the verse 10, so likewise ye, Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan. when you shall have done all those things which are Segala commanded to you, sesuatu yang ditugaskan kepada saudara dan everything that saya. has been assigned to you and me, Yang dikatakan bahwa hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba tidak
We should say we are unprofitable servants. Wow. Wow. Sesuatu yang kalau kita membaca akan ayat ini, When we read this verse, haruslah membuat kehidupan saudara dan saya gentar. have to make our lives fearful. Mungkin di dalam kehidupan kita, Maybe in our lives, seperti ayat ini katakan bahwa mereka yang pulang bekerja seharian, that those that come to work all day, mereka pulang yang seharusnya mereka menghampiri akan tuannya, they're supposed to go home and approach the master. yang mana masternya harus berkata thank you, And the master is supposed to say thank you. tetapi masternya mengatakan berikan aku makan dan minum lebih But the dahulu." master say, give me food first. Sudah seharian capek, That all day I've been tired. sudah bekerja untuk tuannya, I have worked for the master. tetapi pada saat pulang But when I go home, yang seharusnya makan dan minum, that I'm supposed to eat and drink, yang seharusnya menikmati that's apa supposed yang harus to menjadi enjoy miliknya, that belongs to me, yang seharusnya mendapatkan upah, that's supposed to get the reward. tetapi pada saat bertemu dengan tuannya, But when meet the master, tuannya berkata, the master said katakan bahwa Tell. aku adalah hamba yang tidak that berguna. I am an unprofitable servant. It doesn't make It sense. doesn't make sense. Setiap orang yang bekerja Everybody that work patut mendapatkan upahnya. deserve a reward, right? Ada amin, saudara. There's amen. Come on. You work, you got pay. You work, you get paid. Amin. Amen. Ada yang bekerja nggak mau mendapatkan upah? Anybody work that don't want to receive salary? Come on. Kalau saudara mau bekerja tidak mendapatkan upah, please come to my house. If you want to work without pay, then please come to my house. My house too. Ada yang mau bekerja tanpa menerima upah? Anybody wants to work without pay? Setiap daripada kita Every one of us menginginkan adanya sesuatu upah. wanted a reward. Dan juga lebih besar And also, yang daripada paycheck kita, bigger than our paycheck, at least at least someone say thank you. someone say thank you. Saudara sepertinya nggak suka menerima perkataan thank you. You don't like to receive thank you. Ada amin, saudara. There amen in this place? Tetapi di dalam ayat ini berkata, But in this verse it says, kami adalah we hamba-hamba are unprofitable yang tidak berguna. servants. Kelihatannya Unprofitable. Markus melebihin saya lebih dahulu. Before I say unprofitable, he said unprofitable. Because it's in English like that. Oke. Ya. Dikatakan sudah sweating seharian. All already working, Tetapi sweating bosnya all day. mengatakan, But the boss said, katakan kamu adalah hamba yang tidak berguna. say, you are unprofitable servant. Bagi saya, sesuatu ayat yang tidak masuk akal. A verse that doesn't make sense. Tetapi inilah yang dituliskan But this is what's written in the antara Bible. tuan dan hamba. From the master and the servant. Di dalam kita belajar di dalam 2 bulan ini tentang In servanthood. these 2 months when we learn about servanthood, Sesuatu yang mana kita boleh renungkan bersama-sama. something that we can all meditate together. Setelah mungkin seperti apa yang saya boleh alami. That I can say that I can experience Setelah 20 tahun lebih after 20 more years melayani Tuhan. serving God. Lebih daripada 20 tahun mungkin saudara Maybe you have served God for more than 20 years. melayani dulunya di Sunday School. You used to serve in Sunday school. Mungkin saudara melayani di worship team. Maybe you serve in the worship team. Mungkin saudara melayani mungkin di Bible study. Maybe you serve in Bible study. Mungkin saudara berdiri di tempat ini menyampaikan akan firman Maybe you Tuhan. stand at this place and you deliver the word of Tetapi God. bagaimana kalau Tuhan berkata What bahwa if God engkau said to adalah you, hamba yang tidak berguna? You are unprofitable servant. Sesuatu yang sia-sia.
It will yang be, saudara dan saya it'll be vain what we have done so far. perbuat selama bertahun-tahun. It's like a waste what we have done so far. Ada amin, all these saudara. years. Is there amen? Di dalam setiap kali kita menemukan akan ayat-ayat yang demikian, When we find verses like this, biarlah kita tentunya tidak let hanya us tinggal diam, always not be quiet, karena kita tidak mau menjadi hamba yang tidak berguna. Ada because amin, we don't want to saudara. become unprofitable servants. Setiap daripada kita, Every one of us. setiap Saturday kita music practice. Every Saturday we go to music practice. Mungkin sebelum kita mengajar akan Bible study, kita belajar lebih dahulu Maybe mempersiapkan. before preparing the Bible study, we learn first the Word of God. Bahkan We prepare. berjam-jam kita prepare. And many hours we prepare. Mungkin sebelum kita melayani dengan makanan dan lain sebagainya, Maybe mungkin kita before we serve the memikirkan food, akan makanan yang apa yang akan kita we have to sediakan. think what food we're going to serve people. Di dalam kehidupan kita biarlah kita boleh terus mempelajarin In our bagaimana lives, we can always learn kenapa is- Tuhan why mengatakan God kami adalah hamba-hamba yang said tidak are berguna. unprofitable servants. Pada saat saya menghadapin akan ayat ini, When I'm facing this verse, saya seperti saya katakan, saya takut. I become fearful. Pada saat saya membaca akan ayat ini, When I read this, saya berusaha untuk mencari karena saya mau menjadi hamba yang berguna. I'm trying to find a key because I want to become profitable servant. Berapa banyak mau menjadi hamba yang berguna? How many of you wants to be profitable servants? Biarlah setiap daripada kita Let every one of us menjadi hamba yang berguna. become a profitable servant. Mungkin sesuatu ayat yang sulit kita tidak menemukan bagaimana menjadi hamba yang berguna. Maybe it's a difficult verse. We cannot find what it's Seringkali meant by pada saat kita profitable servant. menghadapi hal yang demikian, When we face things like this, biarlah kita terus belajar mencari ayat yang sebelum dan ayat yang sesudahnya. let us look at the verses before it and after it. Saudara akan menemukan You will akan find jawaban the answer. bagaimana menjadi hamba yang berguna. How to become a profitable servant. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, In the book of Luke 17 sebelum verse Tuhan 1 and berkata 2, memberikan tentang perumpamaan tuan dan hamba, before God give the story of master and servant, Tuhan memberikan beberapa nasihat kepada God murid-muridnya. give a few sentences to his disciples. Salah satunya yang Tuhan berkata yaitu di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, One of them is in verse 1 and 2. yang berkata bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. It is impossible that no offenses should come. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. But woe to that person through whom they come. Adalah lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut daripada yang menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into sea that he should offend one of these little ones. Sebelum Tuhan Yesus memberikan akan perumpamaan antara tuan dan hamba, Before God gave the verse about master and servant. sebelum Tuhan berbicara tentang hamba yang tidak berguna, Before God talks about the unprofitable servants. salah satu yang kita boleh belajar supaya kita menjadi hamba yang berguna, One thing we can learn that we can become profitable servants. yaitu untuk saudara dan saya harus berhati-hati jangan menjadi hamba yang menyesatkan. That we have to be careful that we shall not become the servants that cause sin. Karena kalau kita menyesatkan akan orang yang lemah atau orang yang tidak berdaya, Because when we cause sin to those little ones, maka dari itu perbuatan daripada kita akan menjadi sia-sia. that all that we do will become in vain. Dan kita akan menjadi hamba yang tidak berguna. That we will become unprofitable servants. Ya, tidak hanya sekedar mengajarkan akan firman Tuhan, Not only teaching the word of God, tetapi kita menyesatkan di dalam banyak hal. but we make people to sin in Di dalam many di things dalam kehidupan kita. in our lives. Kalau kita ini menyampaikan tetapi tidak seperti apa yang kita sampaikan perbuatan kita,
When we deliver the word of God, but what we do, our action is not the same as the word of God, maka dari itu saudara dan saya akan menyesatkan akan orang. therefore you will mislead and lead astray people. Dan pada saat di dalam kehidupan kita, And in our lives, mungkin di dalam tindakan kita, maybe in our actions, bagaimana mungkin seorang anak How seperti a child- dikatakan di dalam ayat ini menyesatkan orang yang lemah. that is said in this Bible that lead astray people who are Seorang anak weaker. kecil yang melihat akan perbuatan kita. A child that sees what we do. Mungkin pada saat kita di gereja, saudara Maybe main you're in the iPad, church, you play iPad. ada seorang anak kecil yang There's a melihat, little kids that are looking at you oh maybe it's okay untuk maybe melihat it's okay. playing iPad at the church. to play iPad at the church. Mungkin playing handphone at the church. Maybe playing handphone at the church. Disitulah kita menjadi hamba yang menyesatkan akan Therefore, orang in that lain. time, we become unprofitable servants. Pada saat kita sebagai father tidak mengasihi akan istri kita, When we are, as a father, doesn't love our wife, bagaimana anak melihat? how the kids see the parents. Mungkin kita melayani di gereja, Maybe we serve at the church, tetapi kita menyesatkan akan anak kita but we karena mislead mereka and lead astray our child. tidak menjadi mereka melihat bahwa kita tidak menjadi contoh yang baik, Because they see that we are not becoming an example. dan disitulah kita menjadi penyesat, And therefore, we become people that dan lead Tuhan people astray. katakan kita menjadi hamba yang And tidak God berguna. said, we are unprofitable servants. Ada amin, saudara. There's amen. Mungkin pada saat saudara dan saya Maybe in our lives, di dalam kehidupan kita tidak bijaksana, when we are not wise in our decisions, kita juga bisa menyesatkan akan banyak orang. we can lead astray people. Pada saat mungkin di dalam kehidupan kita Maybe in our lives, menjadi sesuatu pemberontak, we become a rebel maka dari itu kita akan menyesatkan akan banyak orang. and we will lead astray people. Dan kita tidak menjadi akan hamba yang berguna. And we will not become a profitable servant. Ada amin, saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita God wants each one of us untuk menjadi hamba-hamba yang berguna di dalam to kerajaan become Tuhan. profitable servants in His kingdom. Yaitu bagaimana untuk kita tidak menyesatkan Therefore, we should not lead astray akan orang lain. others. Ada amin, saudara. Is there amen in Ya. the house of God? Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jadilah teladan Therefore, bagi orang God percaya. said to Timothy, become a good example Dan dalam tingkah lakumu, in everything that you do, dalam kasihmu, in your love, dalam kesetiaanmu, in your faithfulness, dan di dalam kesucianmu. and also in your holiness. Tuhan mau untuk kita. God wants us. Seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Like the Apostle Paul remind Timothy, Janganlah orang melihat engkau rendah karena engkau muda. don't let people see you lower because you are younger, Tetapi jadilah but become teladan. an example, Ada amin, saudara. a role model, Teladan berarti tidak menyesatkan. example that doesn't lead astray. Ada amin. Is there amen? Otherwise di dalam kehidupan kita mudah sekali If untuk not in tidak our ingin, lives, it's easy for us tanpa kita sadarin di without dalam us tindakan realizing kita, in what we do, di dalam perbuatan kita. in what we do in our Kalau things. tidak hati-hati kita akan menyesatkan akan orang. If we're not careful, we should lead people astray. Dan disitulah And therefore, jangan sampai kita menjadi hamba yang we tidak will berguna. become unprofitable servants. Yang selanjutnya The next one, di dalam ayat yang kelima dan yang keenam. in the verse 5 and 6, Karena saya ingin menaruh ayat yang ketiga dan keempat yang terakhir. because I want to put the verse 3 and 4 Kita at the akan last. melihat di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Let us terlebih see dahulu. in the verse 5 and 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. And the apostle said to the Lord, increase our faith. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbatunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Apa hubungannya dengan hamba yang tidak What is berguna? this got to do with the profitable servant?
Karena di dalam kitab Ibrani. Because in the book of Hebrew, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Hebrew 11:6, Yang berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. without faith we shall not be pleasing to God. Ya, dikatakan without faith is impossible. Without faith it is impossible Ya, saudara dan saya menyenangkan Tuhan. to please God. Mungkin saudara bisa melayani Tuhan. Maybe you can serve God. Banyak orang Many karena people, hobi. because of hobby. Hobinya main musik. The hobby is playing music. Wow, AFGF musiknya bagus. So IFGF music is very good. Saya kepengen join dengan musiknya I want AFGF. to join the music of IFGF. Tapi sebenarnya bukan. But Ada really, iman untuk melayani Tuhan. no faith to serve God, Tetapi hanya untuk main musik. but just want to play music. Maka dari itu Therefore, firman Tuhan katakan the word of tanpa God iman says, without faith, orang tidak berkenan kepada Tuhan. it is impossible to please God. Kalau tanpa iman Without faith, tidak berkenan kepada Tuhan, maka dari itu kita menjadi hamba yang we will tidak. not be pleasing to God. Therefore, we will berguna. become unprofitable. Ada servants. amin saudara. Amen. Banyak orang yang mungkin, Many people that think, beberapa saya melihat, a couple of them, I bahkan see pelayanan-pelayanan yang mana mereka expect untuk digaji. that the ministries that expect to be paid, Dan mereka melakukan sesuai apa kalau diberikan gajinya. Nothing wrong dengan gaji. Jangan pikirkan sesuatu yang salah. Tetapi, nothing ya, wrong with salary, but kalau Right. motivasi kita adalah uang, if our motivation is money, firman Tuhan katakan bahwa mereka word of adalah God says, hamba-hamba yang tidak they will become unprofitable servants. Ada amin saudara. Is there amen? Karena bukan iman Because without faith, yang mana diberikan kepada Tuhan di dalam that pelayanannya. we're lifting up to God in our ministry. Tetapi uang lebih dahulu. But money, melebihin they put daripada first. iman yang diberikan More than kepada the faith Tuhan. that God gives to us. Maka dari itu orang itu menjadi hamba yang tidak berguna. Therefore, that person will become an unprofitable servant. Mungkin ada orang yang mau hanya penampilan, Maybe someone that wants to be a peer, mau hanya posisi, one position, mau hanya tampilnya di depan, want to appear up front maunya semua orang biar melihat. so that everybody can see. Maka dari itu orang itu adalah hamba yang tidak berguna. And that person will become unprofitable servants. Ada amin saudara. Is there amen in this place? Sesuatu di mana Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana Here menjadi God is hamba yang teaching baik. us how to become a profitable Bagaimana servant. menjadi hamba yang berguna. How to become a profitable servant. Supaya saudara dan saya tidak hanya menginginkan sesuatu penampilan. That you just don't want to appear. Supaya mungkin orang melihat So that people see. Tuhan menentang orang yang congkak. But God is against Tetapi orang people who are Tuhan prideful. mengasihi orang yang But God loves rendah hati. Ada amin saudara. weak-hearted. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. God Di wants dalam in our lives. pelayanan kita. In our lives. Biarlah kita boleh menjadi hamba-hamba yang berguna. That we can become profitable servants in our lives. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan memberikan sesuatu profit And that God said there is a profit bagi orang-orang yang mencari akan Dia. to those that look for Him. Kitab Ibrani yang tadi kita baca di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. In the book of Hebrews 11 Yang verse mengatakan 6, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang that yang God gives reward sungguh-sungguh to those mencari akan Dia. that really earnestly seek Him. Mencari akan Tuhan. That seek Him. Yang mana tidak mungkin saudara hanya ke gereja. And not only you come to church, Yang mana saudara tidak hanya sekedar mungkin menjadi anggota gereja. not just become a member of the church, Mungkin tidak hanya sekedar saudara melakukan sebagai orang yang melayani. not only just a person that's serving in the church, Tetapi hamba yang diberikan upah adalah hamba yang sungguh-sungguh mencari akan Dia. the servant that God gives reward is the servant that earnestly seek Him. Ada amin saudara. Is there amen? Bukan hanya orang yang datang ke gereja. Not only people that come to the church, Bukan hanya orang yang melayani. not only people that are serving, Bukan hanya orang yang berdiri di pulpit. not only the people standing in the pulpit. Kalau mereka semua tidak mencari akan Tuhan, If all of them mereka doesn't seek God, tidak menjadi hamba
yang akan menerima upah. They are not profitable servants Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, in our lives. biarlah kita selalu mencari akan Tuhan. Let us look for God. Tuhan mengajarkan bahwa carilah kerajaan Allah. God is teaching us to seek the kingdom of Di God. dalam kehidupan kita, kita harus mencari akan kerajaan Allah. In our lives, we should seek the kingdom of God. Bukan sesuatu yang sulit mencari Tuhan. It's not difficult to seek God. Ada amin saudara. Say amen. Mencari Tuhan hanya sebatas doa kita. Seeking God is as limited as our prayer. Mencari Tuhan hanya sebatas iman kita kepada It Dia. just depends on our faith. Bukan sesuatu yang sulit. It's not difficult. Bukan sesuatu yang jauh. It's not far, Tapi hanya sebatas daripada doa. but it's close as a prayer. Sebatas daripada sandaran kita kepada Tuhan. It's as close as us depending on God. Sebatas daripada kita mengharapkan Dia ada di dalam kehidupan kita It's as close bersama-sama as dengan us kita. expecting and hoping from Him Oleh to sebab become itu in our lives. firman Tuhan katakan carilah kerajaan Allah lebih dahulu. Therefore, God says, look, seek the kingdom of Dan God first. Tuhan akan menambahkan. And God will add. Tuhan adalah Tuhan yang suka untuk memberi. God is a God that wants to give. Tuhan adalah Tuhan yang suka untuk menolong. God is a God that wants to help us. Tuhan mau untuk memberikan segala apa yang ada di dalam kehidupannya kepada kita. God wants everything that is in His life to give to us. Tetapi intinya adalah bagaimana key saudara dan saya mencari It's akan how Tuhan. we look for God. Kalau saudara dan saya mencari akan Tuhan, If we maka itu seek Tuhan God, akan memberikan upah Then kepada God will kita. give the reward unto us. Dan saudara dan saya menjadi hamba-hamba yang berguna. And we become profitable servants. Ada amin saudara. Say amen. Jangan dipikir saudara. Don't think. Kalau begitu, If that's the case, lebih baik kita nggak usah melayani. it's better if we don't serve. Lebih worse karena saudara. It's worse. Saya katakan, perhatikan. Pay attention. Orang yang tidak melayani Tuhan God, people that are not serving God adalah orang yang tidak mempunyai iman. is people that don't have faith. Orang yang mempunyai iman God, people that have faith adalah orang yang melayani Tuhan. will serve God. Ada amin. Say amen. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang beriman. People who are serving God are people with faith. Karena tahu siapa Dia. Because they know who God is. If you know He's greater than you, If you know He's greater than you, maka dari itu saudara akan melayani. then you will serve. Ada amin saudara. Kalau saudara adalah bosnya, If you are the boss, dan Tuhan hanya yang diperintah-perintah Tuhan, jaga and rumah God saya, you just tell God as if you're the boss, Tuhan, God guard my house, pekerjaan saya diberkati God Tuhan. bless my work. Hanya sebatas permintaan. Just request and request to God. That is not faith. That is not faith. Ada amin saudara. Say Karena amen. saudara dan saya merendahkan Dia. Because you lower God. Tetapi kalau kita tahu siapa Dia, But if you know who He is, kita akan melayani. you will serve Him. Ada amin. Say amen. Orang yang melayani adalah orang yang tahu siapa Tuhan. People that are serving are people that knows who God is. Ada amin saudara. Oleh sebab itu biarlah kita menjadi hamba yang berguna. Therefore, we should become a Kalau profitable kita servant melayani akan Tuhan. when we serve God. Karena kita mempunyai iman. Because we have faith. Ada amin saudara. Is there amen? Ada seorang anak kecil There's a little boy yang berusaha untuk mengangkat akan batu yang besar. that's trying to lift up a big rock Karena dia tidak kuat untuk mengangkat. because he's not powerful enough to lift up. Dia berjalan menangis. He come back crying. Papanya berkata, The dad said, kamu sudah memakai kekuatanmu untuk mengangkat batu itu. you use your strength to lift up that rock. Apakah benar kamu sudah mengangkat batu itu? Are you already lifting up that rock? Apakah kamu sudah mengangkat dengan segala kekuatanmu? Have you lift up with all your strength? Anak ini mengatakan, The kid said, Father, Father, sudah dari tadi aku mengangkat berusaha from dengan a long sekuat time I've tenaga. tried Dia with all katakan, my might to lift up this rock. tetapi aku nggak bisa But I mengangkat. cannot lift it up. Apakah kamu sudah sungguh-sungguh mengangkat batu Have itu? you really tried to lift Apakah up kamu that rock? sudah mencoba dengan Have you tried with all of your strength? sekuat tenaga? With all of your strength. Anak ini berkata, This child said,
Aku sudah lakukan, Daddy. I'm already done it, Daddy. Bapak ini mengatakan, And the father said, kamu belum. no, you haven't. Kamu belum You haven't. dengan sekuat tenaga. With all of your strength. Apakah kamu sudah minta Daddy untuk mengangkat? Have you asked your dad to help you out? Kalau anak ini meminta akan Daddy-nya, If the child asks the dad to help, Daddy-nya dengan mudah. the dad, very easy to lift up. Sometimes di dalam kehidupan kita, Sometimes in our lives, kita memakai kekuatan kita. we use our own strength. Kita struggle We dengan struggle kekuatan kita. with our own strength. Ada amin, saudara. Is there amen? Mungkin kita Maybe we, instead of tanya Tuhan, instead of asking God, God, nanti next Sunday saya bertugas, saya akan next khotbahkan Sunday I'm apa. going to preach. What am I going to preach? Mungkin next Sunday saya akan memimpin puji-pujian, saya Maybe akan next Sunday menyanyikan I'm lagu going apa. to lead worship. Kita What struggle songs dengan are we kekuatan singing? kita. We struggle with our own strength, Tetapi kita lupa mencari akan Tuhan. but we forget to seek God. Pada saat kita lupa mencari akan kekuatan When we Tuhan, forgot to seek God, maka dari itu kita sometimes give up. that's why we easily give up. Saudara putus asa. We become hopeless. Dan akhirnya saudara merasa bahwa saudara adalah hamba yang tidak And you feel that you are unprofitable karena kita servants tidak mencari akan Tuhan. because you don't seek God. Kita tidak mencari kekuatan daripada You Tuhan. don't seek the power of God. Ada amin, saudara. Is there amen? Ya. Justru di dalam kelemahan kita, biarlah kuasa Tuhan itu Especially in nyata. our weakness, God's strength can be shown in our lives. Ada amin, saudara. Is there amen? Ya. Saudara dan saya You and I tentunya menjadi hamba yang berguna. really want to become a profitable servants. Kita mau mencari akan kerajaan Tuhan lebih dahulu. We want to seek the kingdom of God first Supaya kita so that we benar-benar menjadi hamba yang berguna. become a profitable servants in our lives. Oleh sebab itu dikatakan, Therefore it said, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi if saja, you have faith as big as a mustard seed, kamu kepada pohon ara ini, tercabutlah, you can Dan say to the tertanamlah mulberry di laut. tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, ia akan taat kepadamu. and it will obey you. Intinya, The key, kita akan lebih berguna we will become more profitable pada saat saudara dan saya mengandalkan Dia. when we relied on His strength. Iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Our faith all unto Him. Berapa banyak percaya bahwa tanpa Tuhan saudara dan saya nggak berguna? Who believe that without God, all our lives are waste. Ada amin, saudara. Is there amen? Tanpa Tuhan, Without God, bahkan dikatakan tanpa kasih Even daripada said, Tuhan, saudara without the dan love of saya ini God, seperti kain kotor. you and I are like a dirty cloth. Nggak ada artinya. No meaning. Tetapi bersama dengan Tuhan, But with God, saudara dan saya you and I menjadi anak-anak raja. become the servants of Bersama dengan children Dia, of the King. sinar kemuliaan Tuhan nyata. Together with God, the glory of God will become visible in our lives. Christ in you, Christ in you, the hope of the hope of Glory. glory. Ada amin, saudara. Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita God that is in our adalah lives, sumber daripada pengharapan kemuliaan itu. that become the hope, that becomes the glory. Kemuliaan In our lives. saudara ada Your pada glory saat will be there Christ in us. when Christ is in you. Pada saat Yesus itu ada di When dalam Jesus kehidupan kita. is in our hearts. Maka dari itu in our terang lives. kita akan terpancar dan kita akan menjadi berguna Therefore, your life will shine untuk menerangi akan dunia ini. to shine the world. Ada amin, saudara. Is there amen? Dan biarlah di dalam kehidupan kita, And mari it maybe in kita our taruh lives, Tuhan di dalam we put kehidupan God kita. first in our life. Yang selanjutnya yang kita ingin belajar The bersama-sama, next one that we want to learn, yaitu apa yang dituliskan di dalam ayat yang ketiga dan yang that is keempat. written in the verse 3 and 4. Bagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ketiga dan empat, mungkin It says saudara, in 3 and 4, mungkin saudara bisa melakukan apapun juga. maybe you can do a lot of things. Bahkan mungkin saudara tidak menyesatkan,
and even you don't mislead people, bahkan mungkin saudara mempunyai iman, and you have faith in your lives, tetapi kalau saudara tidak mempunyai yang ketiga ini, but if you don't have this third maka thing, dari itu firman Tuhan juga katakan bahwa kita menjadi the hamba word yang of tidak God berguna. says you are unprofitable servant. Yaitu yang dikatakan di dalam That ayat yang says ketiga. here in the verse 3, Jagalah dirimu. take heed to yourselves. Jikalau saudaramu berbuat dosa, If your brother tegurlah sins against dia. you, rebuke him. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. And if he repents, forgive him. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Kalau kita ini menjadi hamba yang tidak dapat mengampuni akan sesama kita, When we become a servant that cannot forgive other people, mungkin saudara mempunyai pelayanan begitu banyak di dalam maybe you have gereja. so many ministries in the church, Tetapi karena hanya kita tidak bisa mengampuni, but just because you cannot forgive, maka dari itu kita menjadi hamba yang tidak berguna. then you become an unprofitable servant. Come on. Come on. Saudara mungkin melayani dengan secara luar biasa. Maybe you serve so wonderfully, Tetapi pada saat saudara tidak bisa mengampuni anak saudara, but when you cannot forgive your child, mungkin sebagai istri tidak bisa mengampuni akan suami, maybe atau as a suami wife cannot mengampuni akan istri. forgive your husband, and a husband cannot forgive wife, Maka dari itu kita adalah menjadi hamba yang tidak berguna. then we become unprofitable servants. Sometimes kita menyimpan akan sesuatu dendam di dalam kehidupan Sometimes kita. we keep revenge in our hearts. Bahkan di dalam gereja, Even in the church, banyak orang-orang datang ke gereja Many people tanpa come. ada sesuatu pengampunan. without any forgiveness in their hearts. Biarlah di dalam kehidupan kita, sebagaimana kita mau menjadi hamba yang berguna, Let it be said adalah in the word hamba of yang mau God that we can mengampuni. become people and servants that forgive. Kerajaan Tuhan adalah hal pengampunan. The kingdom of God is about forgiveness. Kalau kita melihat akan seluruh daripada Alkitab ini, If we see all the things that is written in the Bible, adalah hal pengampunan. it's all about forgiveness. Pengampunan sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita. Forgiveness is crucial in our lives. Tanpa pengampunan saudara dan saya tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Without forgiveness, you shall not enter the kingdom of God. Tanpa pengampunan kita tidak akan menikmati akan hidup bersama dengan Tuhan. Without forgiveness, you cannot receive the life together with God. Tanpa pengampunan yang Tuhan berikan Without melalui kayu forgiveness, salib, God gave through the cross. kita tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. We will not enter the kingdom of God. Oleh sebab itu pengampunan sangat penting di dalam Therefore, kehidupan kita. forgiveness is crucial. Tetapi in our lives. ingat di dalam But remember, firman Tuhan, in the Word of God, Tuhan mengajarkan God di dalam teaches doa us. Bapa kami. in the Lord's Prayer, Tuhan mengajarkan bahwa ampunilah kami dari kesalahan Forgive kami. us. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. as we forgive those who trespass against us. Ada amin saudara. Say amen. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita boleh mengampuni akan orang lain. God wants in our lives for us to be able to Sebagaimana forgive Tuhan others. mengampuni akan kehidupan Just like kita. God forgives our lives. Hidup kita sehari-hari setiap saat biarlah hidup di dalam pengampunan. Every day in our lives that we go through, we shall live in forgiveness. Tanpa pengampunan kita tidak menjadi hamba yang berguna. Because without forgiveness, we shall become unprofitable servants. Tuhan mau untuk kita bisa mengampuni akan orang lain. God wants us to forgive others. Hal kerajaan surga adalah pengampunan. Kingdom of God is about forgiveness. Alasan Yesus ke dunia adalah untuk pengampunan. The reason why God came to earth is Dan because of Tuhan mau forgiveness. untuk hal itu terjadi di dalam kehidupan kita juga Jesus sebagai wants orang that yang to happen menerima in our pengampunan. For forgiveness to happen. Hamba yang berguna adalah hamba Profitable yang servants mau mengampuni. are servants that can forgive. Ada amin saudara. Say amen. Sudahkah saudara membereskan? Have you taken care? Apakah saudara sudah mengampuni? Have you forgiven? Apakah saudara masih menyimpan akan suatu dendam? Are you still keeping bitterness in your heart? Apakah saudara masih selalu memikirkan Are you still akan thinking kesalahan orang? about what people have done in your lives? Apakah kita menjadi anak-anak daripada Tuhan Are we becoming the child of God yang mana kita mau mengampuni? that we want to forgive?
Tuhan mau di dalam kehidupan kita God wants in our lives untuk menjadi hamba yang become mau servants mengampuni. that want to forgive. Saudara tahu cerita di dalam kitab Matius pasal yang ke-18. You know, in the book of Matthew, chapter 18, Suatu perumpamaan yang dituliskan di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-35. it's written in Matthew 18, verse 23 to 25. Ada seorang raja yang membuat sesuatu perhitungan kepada hambanya. There's a king that makes calculation with the settle accounts with his servants. Pada saat raja itu menyuruh akan seorang untuk menghampiri akan hambanya. When this king asks for someone to approach this Hambanya servant, yang berhutang the servant that owe 1,000, 10.000 talenta. 10,000 talents, that owe. Sesuatu yang banyak. It's a lot. Dan hamba ini tidak bisa membayar akan hutangnya. And the servant cannot pay back. Dan pada saat itu raja itu mengatakan bahwa seluruh akan keluarganya dan anak-anaknya, istrinya dan anaknya, semuanya dijual untuk membayar hutang. Because he cannot pay what he owes. All his wife, one wife and all his children and everything that belongs to him shall be sold. Ya. Raja yang berkata kepada hambanya, This king that said to the servant, kamu dan seluruh keluargamu dijual untuk membayar akan hutang-hutangmu. you and all your family will be sold Dan hamba to ini pay all mengatakan, this debt. hamba ini mengatakan, And this raja, servant said, King, tunggu dulu, wait a aku minute. akan melunasi, I will pay. ampuni aku. Forgive me. Maka dari itu raja itu berbelas So the kasihan king felt sorry dan mengampuni akan hamba ini. and canceled the debt. Tetapi hamba ini But pergi kepada the seorang akan hamba yang lain. go to another servant Yang mana berhutang dikatakan and owe him 10 dinar. 10 dinar. Dan dikatakan 100 dinar atau 10 dinar. Is that, 100. I forget. Ya 100. Ya 100. 100 dinari. Yang mana hamba ini berkata And this servant said kepada hamba yang lain, to the other servant, bayar hutangmu. pay your debt. Maka dari itu hamba ini karena tidak bisa membayar, Because the other servant, cekik, then he choked mencekik akan hamba ini. the other servant. Dan pada saat hamba-hamba yang lain And all the other servants see, mengatakan kepada raja, said to the king. dan raja itu mengatakan, And the king said, bawa Bring. hamba yang jahat ini this evil servant dan dimasukkan ke dalam suatu penjara. and put into jail. Saya kok nggak lihat PowerPoint saya nih? Where's my PowerPoint? Ya. Jangan wajah saya terus dong. Nah kok gini? Oke. Ya. The last one. No? Next. Ya, before this. Ya. Nah, ini saudara. Do not forgive. Ya. Ini kan Joking. diikutin aja ya. You can Ya, follow. maka itu yang terakhir ini do not forgive. Ini ya karena hamba nggak forgive, Because you nggak cannot forgive. mengampuni. Cannot Ya. forgive. Maka dari itu hamba ini menjadi hamba yang tidak And this servant become berguna. unprofitable servant. Ada amin saudara? Amen. Ya. Biarlah di dalam kehidupan kita Let it be in our lives. jangan sampai Don't let it kita menjadi hamba yang tidak berguna. Tuhan become mau unprofitable. di dalam unprofitable kehidupan servants. kita mau untuk kita menjadi hamba yang berguna. God wants us to be profitable in what we Ada do. amin saudara. Is there amen? Mari kita berdoa bersama-sama. Let us pray.